Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Najwa Aulia dengan NIM 013014250064 dari kelas 1C Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang ke-6 dengan judul Perencanaan Pendidikan dalam Substansi Manajemen Pendidikan oleh dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Ibu Prof. Dr. Noprianti Japri, SPDI, MPDI. Perencanaan pendidikan dalam substansi manajemen pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil lembaga pendidikan guna meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran. Perencanaan ini berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh kegiatan manajerial di sekolah. Menurut KOMS, perencanaan pendidikan adalah penerapan analisis rasional dan sistematis untuk membuat pendidikan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus berbasis data, berorientasi masa depan, dan dilakukan secara komprehensif mencakup kurikulum, SDM, sarana prasarana, dan pembiayaan. Teori-teori perencanaan pendidikan. Dalam pengembangan rencana pendidikan terdapat beberapa teori yang menjadi landasan. Teori sistem melihat sekolah sebagai sistem terbuka yang saling memengaruhi dengan lingkungannya, sehingga setiap komponen harus direncanakan secara terintegrasi. Teori perencanaan strategi menekankan pentingnya analisis SWOT dan perumusan visi serta tujuan strategi organisasi. Ada pula teori perencanaan partisipatif yang menekankan keterlibatan semua pihak seperti guru, siswa, dan orang tua dalam proses perencanaan. Selain itu, pendekatan perencanaan berbasis data menentukan sekolah menggunakan informasi empiris dalam membuat keputusan agar rencana lebih tepat sasaran dan terukur. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus berpegang pada beberapa prinsip utama. Prinsip komprehensif memastikan bahwa seluruh aspek pendidikan dianalisis secara menyeluruh. Prinsip objektivitas dan rasionalitas mengharuskan perencanaan berdasarkan fakta dan analisis data, bukan asumsi. Prinsip partisipatif menekankan keterlibatan stakeholder sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana yang disusun. Selain itu, perencanaan harus fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta berkesinambungan sehingga dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkala. Prinsip efisiensi dan efektivitas juga menjadi dasar agar setiap rencana dapat memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang tersedia. Jenis dan model perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu perencanaan jangka panjang 5-20 tahun, jangka menengah 1-5 tahun, dan jangka pendek yaitu tahunan. Model perencanaan pula beragam seperti non-power planning yang menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, social demand planning yang mengutamakan permintaan masyarakat terhadap pendidikan, dan model cost benefit analysis yang menilai keuntungan dan biaya dari program pendidikan. Selain itu, model PPBS atau Planning Program Budgeting dan System sering digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran agar program lebih sistematis dan realistis. Implementasi perencanaan pendidikan di Indonesia. Implementasi perencanaan pendidikan di Indonesia dilakukan melalui sistem yang semakin desentralistik. Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan melalui RPJMN dan Resantra Kementerian Pendidikan yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sekolah diwajibkan menyusun dokumen seperti RKS, RKT, dan RAPBS yang menjadi pedoman operasional. Namun praktik di lapangan masih menghadapi tantangan seperti dokumen perencanaan yang dibuat sekadar formalitas. Meski demikian, beberapa sekolah sudah mulai menerapkan perencanaan berbasis data yang lebih akurat sehingga menghasilkan program yang benar-benar sesuai kebutuhan dan berdampak pada peningkatan mutu. Tahap 1. Analisis situasi dan kebutuhan. Tahap pertama dalam perencanaan pendidikan adalah menganalisis situasi internal dan eksternal sekolah secara menyeluruh. Analisis ini meliputi proses profil prestasi siswa, kualitas guru, kondisi sarana prasarana, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data dapat berupa survei, wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Pada tahap ini, sekolah juga melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan tahapan perencanaan berikutnya. Tahap 2. Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Setelah analisis situasi dilakukan, langkah-langkah selanjutnya adalah merumuskan atau meninjau kembali visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Visi harus
harus bersifat inspiratif, menggambarkan arah jangka panjang, sedangkan misi menjelaskan cara mencapai visi tersebut. Tujuan pendidikan harus bersifat smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Perumusan visi dan misi dilakukan secara partisipatif agar semua pihak memahami dan mendukung pencapaiannya. Tahap ketiga, penyusunan program dan alokasi sumber daya. Pada tahap ini, sekolah mengidentifikasi program-program prioritas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Program disusun berdasarkan urgensi, pentingnya dampak, dan ketersediaan sumber daya. Setiap program memuat indikator keberhasilan, langkah-langkah kegiatan, estimasi anggaran, dan penanggung jawab. Alokasi sumber daya meliputi SDM, keuangan, waktu, dan fasilitas. Pada tahap ini, prinsip efisiensi sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Tahap 4, penyusunan jadwal, monitoring, dan evaluasi. Setiap program yang telah direncanakan harus dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan yang jelas. Jadwal ini membantu sekolah memastikan setiap tahapan berjalan sesuai waktu. Setelah itu, sistem monitoring dan evaluasi ditetapkan untuk menilai keberhasilan program. Monitoring dilakukan secara berkala, sedangkan evaluasi menilai ketercapaian tujuan, kesesuaian anggaran, serta dampak program terhadap kualitas pendidikan. Monitoring yang baik memungkinkan sekolah melakukan perbaikan secara cepat jika ada deviasi dari rencana. Faktor pendukung dalam perencanaan pendidikan. Keberhasilan perencanaan pendidikan sangat mempengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan konsisten menjadi motor penggerak utama. Kapasitas guru dan tenaga pendidikan juga menentukan kualitas rencana yang disusun. Ketersediaan data yang akurat membantu sekolah menyusun rencanaan berbasis bukti. Dukungan stakeholder seperti komite sekolah, orang tua, dan masyarakat turut memperkuat implementasi program. Selain itu, kebijakan pemerintah yang jelas memadai menjadi landasan penting dalam keberhasilan perencanaan. Faktor penghambat perencanaan pendidikan. Di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan yang sering muncul dalam perencanaan pendidikan. Banyak sekolah masih memiliki pola pikir bahwa perencanaan hanya formalitas dokumen administratif. Keterbatasan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam perencanaan membuat dokumen kurang berkualitas. Selain itu, data yang tidak akurat atau tidak tersedia menyebabkan rencana tidak sesuai kebutuhan. Hambatan lain mencakup keterbatasan anggaran, waktu penyusunan yang terbatas, perubahan kebijakan yang terlalu cepat, serta lemahnya koordinasi antara pihak terkait. Evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi merupakan bagian penting dari siklus perencanaan. Evaluasi proses penilai berkualitas penyusun rencana, sedangkan evaluasi implementasi melihat pelaksanaan program apakah sesuai dengan rencana. Evaluasi hasil penilai keberhasilan program terhadap tujuan yang ditetapkan, sementara evaluasi dampak mengukur efek jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan periode berikutnya. Dengan evaluasi yang baik, sekolah dapat menghindari kesalahan berulang dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulannya, perencanaan pendidikan merupakan bagian fundamental dalam manajemen pendidikan. Rencana yang baik harus sistematis, berbasis data, partisipatif, dan fleksibel agar dapat menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Implementasi perencanaan di Indonesia sudah mengarah ke model berbasis sekolah, tetapi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kualitas data dan kapasitas SDM. Sedangkan kepala sekolah yang visioner, guru kompeten, dukungan masyarakat, dan evaluasi yang berkelanjutan, perencanaan pendidikan dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.